Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau adalah kekuatanku, dan hanya kepadamu aku berlindung. Semoga hari ini aku dapat mengisinya dengan pekerjaan yang dapat menyenangkan hatimu, sehingga dapat dirasakan oleh siapa saja yang kujumpai. Engkau telah memberiku dengan cuma-cuma. Semoga aku dapat menjadi saluran rahmat-Mu tanpa memandang muka. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Kitab Kebijaksanaan bab 18 ayat 14 sampai 16, bab 19 ayat 6 sampai ayat 9. Ketika segalanya diliputi sunyi senyap dan malam telah mencapai puncak peredarannya yang cepat, maka sabdamu yang maha kuasa laksana pejuang yang garang melompat dari dalam surga, dari atas tahta kerajaan ke tengah-tengah negeri yang celaka. Bagaikan pedang yang tajam, di bawahnya perintahmu yang lurus. Sambil berdiri tegak, ia memenuhi seluruh negeri dengan maut. Ia menjamah langit sambil berdiri di bumi. Sungguh dengan taat kepada perintahmu, seluruh tata ciptaanmu diubah sama sekali, supaya anak-anakmu jangan sampai mendapat celaka. Maka tampaklah awan membayangi perkemahan. Tanah kering muncul di tempat yang tadinya berair. Jalan tanpa rintangan muncul dari Laut Merah, dan lembah hijau kehijauan timbul dari empasan ombak yang hebat. Di bawah perlindungan tanganmu, seluruh bangsa melewati tempat itu seraya melihat berbagai tanda yang menakjubkan. Mereka pergi seperti kuda menuju padang rumput dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba, sambil memuji Engkau ya Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Refrain. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dibunuhnya anak-anak sulung di seluruh negeri, pangkal segala kegagahan mereka. Ia menuntun umatnya keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Refrain. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, yang disampaikannya kepada Abraham. Hamba-Nya, ia menuntun umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai. Refrain. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan, kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu.
Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kegigihan seorang anak dalam meminta sesuatu kepada orang tuanya seringkali cepat membuat para orang tua luluh. Mungkin hari ini permintaan belum dikabulkan. Mungkin besok pun belum. Tapi ketika si anak meminta dengan baik-baik dan tidak jemu-jemu, hati orang tua akan luluh cepat atau lambat. Begitu sayangnya kepada anak, orang tua biasanya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengabulkan permintaan anaknya, meski mungkin berada di luar kemampuannya. Apalagi jika kebutuhan si anak merupakan sesuatu yang penting. Tentu orang tua akan lebih mati-matian lagi berusaha memenuhinya. Dalam satu sharing, seorang rekan pernah bercerita bahwa kegigihan dalam meminta sungguh memegang peranan penting. Dulu, saat ia kecil, ia merasakan hal ini. Kini setelah ia mempunyai anak, hal yang sama ia rasakan dalam posisi yang berbeda. Tidak tega rasanya melihat mereka meminta dengan wajah polos mereka yang penuh harap, katanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam menghadapi masalah, seberapa besar kesabaran kita untuk berharap pada Tuhan? Seringkali ketidaksabaran ini menjadi penghalang terbesar bagi kita untuk menikmati janji-janji Tuhan. Awalnya mungkin kita terus berdoa dengan rajin, tapi ketika jawaban tidak kunjung datang secepat yang kita kehendaki, intensitas doa kita pun menurun. Bahkan mungkin pada satu saat akan berhenti total. Sebagian orang akan segera mencari alternatif lain akibat merasa kecewa kepada Tuhan. Mereka tidak mampu menerima kenyataan bahwa waktunya Tuhan yang terbaik. Dan Tuhan sudah berjanji untuk sediakan segala yang terbaik itu kepada kita semua. Waktu yang terbaik yang kita anggap benar hanyalah berpusat pada pandangan kita pribadi, bukan lagi waktunya Tuhan. Sebagian orang malah hanya menganggap doa seperti mengirim paket permintaan semata. Ada perlu, baru berdoa. Jika semua berjalan sesuai keinginan, maka doa pun tidak dibutuhkan lagi. Padahal, doa merupakan sarana bagi kita untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Semakin rajin kita berdoa, hubungan kita akan semakin dekat. Kita pun akan semakin peka terhadap suaranya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan dalam Injil pada hari ini. Mengambil perumpamaan tentang seorang janda, sosok yang lemah dan sering digambarkan sebagai figur yang tertindas dan diperlakukan tidak adil dalam Alkitab, dan seorang hakim yang lalim. Dalam kisah ini, si janda diceritakan terus memohon kepada hakim lalim agar haknya dibela. Sementara si hakim bukanlah orang yang takut akan Tuhan, dan sikapnya tidak menghormati siapapun. Sesuai dengan gambaran pribadi si hakim, sudah tentu ia menolak permohonan janda ini. Tapi lihatlah, janda itu tidak jemu-jemu mendatanginya dan memohon. Ia pun kemudian luluh dan membenarkan si janda. Saudara-saudari,
Tuhan yang penuh kasih dan adil akan selalu membenarkan anak-anaknya yang siang dan malam berseru kepadanya dengan tidak jemu-jemu. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa yang dipanjatkan terus-menerus, siang dan malam, bukanlah berarti doa harus terus kita ulang-ulang atau bertele-tele. Hal berdoa diajarkan dengan jelas oleh Yesus sendiri dalam Matius bab 6 ayat 5-15. Bukan karena banyaknya kata-kata, keindahan rangkaian kata dalam doa, tapi doa yang disertai imanlah yang penting. Bukan pula doa yang hanya dilakukan karena ada permintaan dan kebutuhan. Menjadikan doa sebagai paket permintaan. Tapi dasarkanlah doa sebagai sarana bagi kita untuk membina keintiman hubungan dengan Tuhan. Sejauh mana kita mampu bergantung dan mau mengandalkan Tuhan, itu bisa terlihat dari kesetiaan kita dalam berdoa. Bertekun dalam doa, tidak jemu-jemu, siang dan malam, tidak akan pernah sia-sia. Ada kalanya jawaban Tuhan tidak akan segera datang. Mungkin waktunya belum tepat. Mungkin Tuhan ingin menguji keteguhan dan ketekunan kita. Tapi pada saatnya, Tuhan akan menolong dan memberkati sesuai janji-janjinya. Itu pasti. Karena itu, hindarilah ketidaksabaran yang bisa mengarahkan kita kepada rupa-rupa kesesatan ketika kita memilih untuk mencari alternatif atau jalan pintas yang bisa membinasakan. Adalah jauh lebih penting untuk membina hubungan karib dengan Tuhan, dan sarana untuk itu adalah melalui doa. Bertekunlah berdoa, jangan jemu-jemu. Berdoalah dengan imanmu. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan